Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bu Guru minta kalian tidak bosan untuk belajar dan mengikuti pembelajaran jarak jauh dalam masa pandemi COVID-19 ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang resiko perilaku seksual pranikah. Resiko perilaku seksual pranikah dan faktor penyebab perilaku seksual pranikah. Mungkin kalian sudah sering membaca tentang apa itu perilaku seksual pranikah. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan tentang pengertiannya. Perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenisnya maupun dengan sesama jenis. Ya, jadi perilaku seksual itu tidak hanya dengan lawan jenis. Jadi sesama jenis pun termasuk dalam perilaku seksual. Jadi kalau ada homo, ada lesbi, itu juga termasuk perilaku seksual. Yang kedua, ada beberapa bentuk-bentuk perilaku seksual, mulai dari perasaan tertarik sampai pada tingkah laku berkencan, bercumbu, sampai bersenggama. Jadi, perilaku seksual itu tidak hanya bersenggama, dimulai dari berkencan, bercumbu, saling berpegangan, itu sudah masuk dalam perilaku seksual. Yang ketiga, risiko perilaku seksual pranikah adalah akibat yang akan timbul dari berbagai perilaku seksual yang dilakukan sebelum ada ikatan pernikahan. Jadi jelas ya. Berikutnya yaitu faktor-faktor penyebab perilaku seksual pranikah. Yang pertama, adanya perubahan-perubahan hormonal yang meningkatkan hasrat seksual remaja. Yang kedua, remaja yang tidak kuat menahan diri cenderung melanggar norma-norma agama yang berlaku. Yang ketiga, adanya penyebaran informasi dan rangsangan melalui media massa dengan teknologi yang canggih. Contohnya, jika kalian buka Facebook, iklannya kadang mengandung gambar yang dapat memicu hasrat seksual dalam diri kalian. Yang keempat, adanya kecenderungan yang makin bebas antara pria dan wanita dalam masyarakat. Berikutnya yaitu jenis-jenis perilaku seksual. Perilaku seksual itu terbagi menjadi dua, yaitu secara fisik, secara psikologis, secara sosial, secara moral, dan secara agama. Maksudnya terbagi menjadi 5. Risiko secara fisik yang pertama yaitu akan menimbulkan penyakit menular seksual atau PMS. Yang kedua, menyebabkan HIV atau AIDS. Yang ketiga, hamil di luar nikah. Dan yang keempat, bisa menyebabkan atau membuat seseorang melakukan aborsi. Berikutnya yaitu risiko secara psikologis. Beberapa risiko psikologis perilaku seksual pranikah antara lain menimbulkan perasaan bersalah, menimbulkan depresi, menimbulkan marah yang berlebihan, dan yang keempat menimbulkan kecemasan. Berikutnya risiko secara sosial. Yang pertama yaitu akan dikucilkan dari masyarakat. Yang kedua, otomatis bagi remaja putri yang hamil pasti akan putus sekolah. Yang ketiga, perubahan peran menjadi ibu pada perempuan. Dan yang keempat, tekanan dari masyarakat yang mencela dan menolak keadaan tersebut. Berikutnya yaitu risiko secara moral. Seseorang dapat dikatakan bermoral baik bila orang itu mengikuti norma yang ada. Di dalam masyarakat, perilaku seksual merupakan suatu hal yang jelas-jelas melanggar norma dan berakibat pada moral individu nantinya. Dan yang terakhir yaitu risiko secara agama. Yang pertama yaitu pudarnya nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, hilangnya harga diri pria dan wanita yang melakukan perilaku seksual pranikah.
Lalu bagaimana tips menghindari perilaku seksual pranikah? Yang pertama yaitu terbukalah kepada orang tuamu. Yang kedua, berdiskusi tentang berbagai hal yang terjadi di lingkungan. Yang ketiga, berdiskusi dengan orang yang kamu percayai. Bisa dengan guru, bisa dengan wali kelasmu, bisa dengan sahabatmu yang dapat kalian percaya. Ikutilah kegiatan-kegiatan yang positif agar terhindar dari perilaku seksual pranikah. Berikutnya, bertanyalah tentang pendidikan seks kepada orang tua dan guru. Jangan kalian menganggap seks itu hal yang tabu, apalagi kalian sudah masuk dalam masa pubertas. Kalian justru harus tahu apa atau hal-hal mana yang harus kalian hindari agar tidak terjerumus dalam perilaku seksual pranikah. Berbekanglah prinsip bahwa nilai-nilai kegadisan masih sangat dihargai. Ya, apalagi kita sebagai orang Indonesia, orang Jawa Tengah yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kegadisan seseorang. Yang terakhir, jauhilah kelompok dengan tujuan yang negatif. Demikian penyampaian dari Ibu. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.